Festival Sarongge merupakan tradisi masyarakat di Kampung Sarongge Cianjur. Yang dimaksudkan festival ini adalah merawat alam dan budaya. Kegiatannya biasanya berupa karnaval, lomba dongdang, gelar dan lomba seni masyarakat, diskusi atau bedah buku, festival kolecer, lomba ayam pelung, tur organik, workshop handicraft, dan tea walk. Cianjur sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Barat juga banyak memproduksi berbagai jenis cenderamata yang masih unik. Salah satunya jenis barang antik, yaitu lampu-lampu atau lentera gentur. Lentera gentur merupakan salah satu jenis kerajinan rakyat yang diproduksi oleh masyarakat di Kecamatan Warung Kondang. Bahan dasar kerajinan lentera gentur terbuat dari kuningan dan kaca yang berwarna-warni dengan desain yang cukup artistik. Lentera gentur ini dapat dipajang untuk hiasan rumah. Kerajinan ini sudah dikenal di Nusantara ini. Selain lampu gentur, Cianjur juga memproduksi batik khas Cianjur. Batik khas Cianjur adalah khas batik Cianjur, di mana ciri atau coraknya menggunakan pola ciri khas Cianjur. Pola ciri khas Cianjur yaitu batik beasan, ayam pelung, kecapi, dan lainnya. Bahan cat yang digunakan terdiri dari dua macam warna, yaitu warna alam dan sintetis. Warna alam dibuat dari bahan pepohonan seperti daun mangga, kulit mahoni, daun teh, serta daun-daun yang lainnya. Sedangkan warna sintetis merupakan warna dari bahan kimia. Selanjutnya, pengrajin sangkar burung. Sangkar burung Cianjur, atau lebih tepatnya di Kampung Kabandungan RT 1 RW 4, Desa Sindang Asih, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat ini, di sini menjual berbagai jenis sangkar perkutut, ocehan, dan hiasan lampu atau farsel. Banyak aneka sangkar burung yang dibuat dengan berbagai corak dan jenis sehingga pembeli akan dapat memilih sesuai seleranya. Sebut saja dari macamnya ada metalik polos, metalik lukis, kereta kencana, mahkota ukir biasa, mahkota ukir super, kerang batik, kain Bangkok, kain renda, sangkar mini, dan masih banyak jenis yang lainnya. Jika Anda senang rekreasi dengan petualang adventure atau aneka permainan seperti outbound, berenang, naik kuda, dan lain-lain, maka datanglah ke The Jones Cianjur Aquatic Resort yang berada di Kampung Tangkil, Desa Babakan Karet, yang bersebelahan dengan kawasan hutan kota Cianjur. Saat ini yang lainnya yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Cianjur yakni kegiatan Car Free Day atau CFD. Car Free Day adalah kegiatan di mana kendaraan dilarang memasuki area atau jalan tertentu. Di Cianjur, CFD baru dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Aktivitas pertama kali CFD diberlakukan di Jalan Siliwangi. Namun karena Jalan Siliwangi merupakan jalanan yang padat kendaraan, sehingga ketika jalan tersebut ditutup malah menyebabkan kemacetan, sehingga CFD dipindahkan ke Jalan BLK. Dari Car Free Day kita lanjut ke objek wisata Terowongan Lampegan. Terowongan Lampegan dibangun oleh perusahaan kereta api SS atau Staatspoorwegen dan dibangun pada periode 1879 sampai dengan 1882. Potensi wisata lain yang tak kalah menarik yaitu situs megalit Gunung Padang yang terdapat di Desa Karyamukti, Kecamatan Capaka atau sekitar 45 km dari kota Cianjur. Objek wisata bersejarah ini merupakan situs peninggalan sejarah terbesar di Asia Tenggara pada zaman Megalitikum. Masyarakat sekitar lebih mengenal dengan istilah Siang Padang. Situs megalit Gunung Padang yang terletak di atas bukit ini memiliki 5 undak. Masing-masing undak memiliki makna yang berbeda. Untuk mencapai situs di atas bukit harus menapaki sedikitnya 400 tangga.
Objek wisata alam lainnya yang masih berada di kawasan ini yaitu air terjun Cikondang. Air terjun yang indah ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air yang turun dari sebuah bebukitan ini sebagian menjadi uap dan sebagian menjadi embun dan membuat lokasi ini di sekitarnya menjadi sejuk dan nyaman. Masih dari kawasan Cempaka terdapat pula objek wisata tambang emas. Di sini mulai dari proses penambangan di gua sampai proses pengolahan emas dilakukan di lokasi tersebut. Dari wilayah Cianjur bagian tengah kita beralih ke Cianjur bagian selatan. Di wilayah Kecamatan Pagelaran terdapat objek wisata Danau Rawakalong. Danau Rawakalong terdapat di Desa Karangharja dengan luas sekitar 21 hektar. Objek wisata alam lainnya yang cukup menarik yaitu air terjun Curug Citambur yang berlokasi di Desa Karangjaya, Kecamatan Pagelaran atau sekitar 65 km dari kota Cianjur. Air terjun yang indah dan memiliki pesona ini memiliki ketinggian sekitar 130 meter. Air yang turun dari sebuah bukit ini sebagian menjadi uap dan sebagian menjadi embun hingga membuat lokasi di sekitarnya menjadi sejuk. Di wilayah selatan Kabupaten Cianjur ini ada banyak pantai yang menarik untuk dikunjungi. Ada Pantai Cioleng yang masih asli terletak di kawasan Sindang Barang atau sekitar 100 km dari kota Cianjur. Selain Pantai Cioleng yang masih berdekatan juga terdapat Pantai Apra. Nikmati keaslian Pantai Apra dengan pemandangannya yang menarik. Di sini Anda dapat berenang, berjemur, berolahraga pantai, menikmati pemandangan, dan melakukan kegiatan fotografi. Pantai Serek. Pantai Serek di Cianjur Selatan menawarkan bagi Anda panorama alam yang cukup indah. Lokasi Cianjur Selatan, arah 120 km arah selatan dari kota Cianjur. Pantai Serek ini masih di kawasan Kecamatan Sindang Barang. Dari Pantai Serek kita lanjut ke Pantai Jayanti. Di Kecamatan Cidaun sebagai pelabuhan ikan Pantai Jayanti yang baru didata pada dekade 1980-an masih terbebas dari berbagai jenis polusi. Yang menarik, Anda akan melihat tempat pelelangan ikan atau TPI serta kios-kios pengecer ikan dan kios jajanan lain. Kondisi pantainya sendiri terbangun atas pasir laut di satu sisi dan batu-batu karang di sisi-sisi lainnya. Nikmati gulungan ombak samudra yang berdebur menerpa batu-batu karang. Tidak jauh dari kawasan ini juga terdapat situs pantai Batu Kukumbung. Batu Kukumbung merupakan salah satu situs bekas peninggalan Prabu Kiang Santang. Menurut cerita rakyat setempat, ketika ingin menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda, khususnya di Cidaun, tempat tersebut dijadikan salah satu tempat untuk mengislamkan orang-orang dengan cara disunat atau dikhitan. Tempatnya disebut batu yang disebut dengan Batu Kukumbung. Tempat yang berlokasi di Desa Karangwangi ini juga banyak aneka potensi wisata, di antaranya hutan cagar alam, pesisir pantai, sungai yang menjolor ke pantai dan ombak yang besar serta tersedia berbagai ikan tangkapan. Tak kalah menariknya bila Anda mengunjungi hasil kerajinan dari pohon bambu. Khususnya di Kecamatan Cidaun ini dapat memproduksi berbagai macam cenderamata Anda dengan desain artistik seperti tas gantungan kunci, tempat lampu. Selain itu, masih di lokasi ini terdapat kerajinan angklung yang siap untuk dipasarkan. Dengan banyaknya aneka seni budaya Cianjur ini, maka dalam setiap tahun dan merupakan agenda tahunan di Kabupaten Cianjur ini, berbagai seni yang berada di tiap-tiap daerah di wilayah Kabupaten Cianjur selalu dipamerkan atau ada sebuah penyelenggaraan acara pentas yang bernama Pawai Helaran Cianjur. Pawai ini biasanya dilaksanakan berdasarkan alur jalan-jalan besar serta rute yang telah ditentukan. Biasanya di sana akan dijumpai berbagai seni dan budaya yang dipentaskan seperti ngarak posong, tari rengkong, kuda kosong, tarian bangkong reang, dan banyak lagi yang lainnya. Cianjur, wilayah yang memiliki banyak potensi itu, kini terus berbenah diri. Keindahan objek wisatanya
Keragaman budaya dan tradisinya menawarkan keasikan tersendiri, terutama bagi Anda yang senang berwisata. Datang dan buktikan zona Kabupaten Cianjur sekarang juga.